Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak gimana kabarnya? Sudah seminggu nih belajar di rumah, rasanya gimana? Selamat pagi, pagi, luar biasa. 253 bisa. Saya nggak ada fotonya karena saya pakai aplikasi baru. Kalau kemarin kan aplikasinya cuma 10 menit. Ini alhamdulillah kita coba aplikasinya kurang lebih 30 menit. Kayaknya juga saya presentasi tidak lebih dari 30 menit. Oke, membahas pertemuan selanjutnya, pertemuan kedua kali ini dari pertemuan pertama, yaitu tentang hakikat aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Kalau kemarin kan cuman hakikat aktivitas fisik. Kemarin kita sudah bahas tentang aktivitas fisik, apa maksudnya, perbedaan dengan olahraga, aktivitas fisik dibagi menjadi 3, apa aja. Nah, sekarang, terus kan juga udah tahu dampak dari tidak melakukan aktivitas fisik apa, manfaatnya juga apa. Sebelum saya lanjutkan presentasi saya, mari kita simak video berikut ini. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin memudahkan kehidupan kita. Misalnya, kini kita tidak perlu repot-repot untuk berjalan mematikan peralatan elektronik karena sudah ada remote control. Kita juga tidak perlu capek-capek menaiki tangga karena sudah ada lift ataupun tangga berjalan yang mengantarkan kita ke lantai yang ingin kita tuju. Kemana-mana pun kita bisa naik kendaraan bermotor. Apalagi, sekarang ini banyak pekerjaan yang bisa dilakukan hanya dengan duduk di depan komputer. Semua teknologi itu memang membuat tubuh kita menjadi semakin dimanjakan. Kita pun menjadi semakin jarang bergerak. Tapi perlu diketahui bahwa jika tubuh kurang gerak, kita bisa berisiko terkena penyakit berbahaya seperti jantung, penyumbatan pembuluh darah, tekanan darah tinggi, kencing manis, osteoporosis, hingga kanker usus. Dengan segala penyakit yang mengintai ini, tentu kita harus waspada. Untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik. Apa itu aktivitas fisik? Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga dan energi atau pembakaran kalori. Jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan bisa berupa kegiatan sehari-hari, yaitu berjalan kaki, berkebun, kerja di taman, mencuci pakaian, mencuci mobil, mengepel lantai, naik turun tangga, membawa belanjaan, dan lain-lain. Aktivitas fisik setiap hari bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, bahkan di tempat umum sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Aktivitas fisik dilakukan secara teratur paling sedikit 30 menit dalam sehari. Paling sehingga sedikit dapat 30 menit jantung dalam dan sehari. paru-paru. Jika melakukan aktivitas fisik secara teratur 30 menit setiap hari, kita akan merasakan sejumlah manfaat berikut ini. Pertama, aktivitas fisik dapat mengontrol dan mencegah kelebihan berat badan bila dilakukan secara teratur. Kedua, menjaga kesehatan dan terhindar dari penyakit. Aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur dapat membantu mencegah masalah kesehatan seperti stroke, penyakit metabolisme, stres, kanker, kencing manis, dan artritis atau kelainan sendi. Ketiga, meningkatkan mood atau suasana hati. Aktivitas fisik akan merangsang berbagai bahan kimia otak yang dapat membuat kita lebih bahagia dan santai. Keempat, meningkatkan energi. Aktivitas fisik yang teratur dapat meningkatkan kekuatan otot dan daya tahan tubuh. Kelima, tidur lebih nyenyak. Dengan melakukan aktivitas fisik secara konsisten, tidur kita menjadi lebih cepat dan lebih nyenyak.
Dengan begitu banyak manfaat aktivitas fisik, sudah saatnya kita meluangkan waktu untuk menggerakkan tubuh di sela-sela banyaknya pekerjaan. Ayo, lakukan aktivitas fisik agar badan tetap prima dan kesehatan selalu terjaga. Oke anak-anak, gimana videonya? Luar biasa ya. Kita lanjut ke PowerPoint. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Apa sih hakikatnya? Aktivitas fisik yang teratur dapat membantu mengurangi resiko terhadap beberapa penyakit dan meningkatkan kondisi kesehatan serta kualitas hidup secara keseluruhan. Saya ulangi lagi ya, aktivitas fisik yang teratur, ingat ya, yang teratur. Tadi dalam video disebutkan yang teratur itu setiap hari 30 menit melakukan aktivitas fisik. Jangan jadi gara-gara PJJ kalian bermain game aja terus. Itu akan datang penyakit seperti tadi dalam videonya. Dapat membantu mengurangi resiko terhadap beberapa penyakit. Mengurangi resiko ya. Dan meningkatkan kondisi kesehatan serta kualitas hidup secara keseluruhan. Contohnya seperti tadi, tidurnya bisa lebih pulas, badannya bugar. Makanya COVID ini sebenarnya ada, cuman banyak seumuran yang masih muda itu jarang kena karena ya mereka badannya masih merasa bugar. Jadi daya tahan tubuh kita tuh bisa mengalahkan virus dalam tubuh kita gitu. Makanya dengan cara kita harus aktivitas fisik. Dan ingat nih ya, ini saya bahas yang pertemuan pertama, ini saya bahas lagi ke pertemuan kedua. Kebiasaan melakukan aktivitas fisik dan olahraga harus dimulai sejak dini, sehingga kesehatan dan kebugaran tubuh tetap terjaga hingga tumbuh dewasa. Jadikan olahraga seumur hidup kalian, bukan hanya di sekolah, tapi kapanpun, sebelum penyakit datang kepada Anda. Jadi maksudnya adalah saya mengingatkan kepada diri saya dan kepada anak-anak bahwa sehat itu mahal dan mencegah lebih baik daripada mengobati. Makanya di sini saya jelaskan itu lebih kepada cara pencegahan penyakitnya, bukan cara mengobati. Kalau mengobati bukan wilayah saya. Kalau wilayah saya itu hanya mencegah. Kalau mengobati kan dokter. Ya. Selanjutnya. Nah, ini ada manfaat kesehatan jangka panjang apabila kalian melakukan aktivitas fisik. Yang pertama, mengurangi resiko kematian dini. Berapa banyak di berita-berita orang yang masih muda, maaf ya, di saudara saya ada, teman saudara saya, bukan saudara saya, di teman saudara saya punya teman tuh saudaranya, dia punya ponakan, itu umur kelas 4 SD. Kelas 4 SD itu terkena penyakit diabetes. Itu. Ya mungkin karena kalau saya tanya sama teman saya itu karena ya dia aktivitas fisiknya kurang. Makanya di sini ada gambar-gambar, ada orang lagi main trampolin, ada orang lagi main sepatu roda, main basket, main skateboard, main bola, pakai sepedaan di tempat. Itu sebenarnya sebuah kegiatan positif, dan itu harus kita support. Kalau kalian lihat anak-anak kecil seperti itu, daripada yang main game mulu, ntar tiba-tiba badannya terlalu besar, gendutan gitu. Lanjutnya ya. Selanjutnya, mengurangi resiko kematian akibat penyakit jantung ya. Jadi nanti jangka panjangnya nih kalian nih ya, kalau kalian melakukan aktivitas fisik terus, insya Allah resiko penyakit jantungnya nggak ada. Setelah ini saya akan bahas namanya faktor-faktor, nanti kita lihat ya setelah manfaat kesehatan jangka panjang. Yang ketiga, mengurangi resiko timbulnya diabetes. Tadi udah dibahas ya.
Terus yang keempat, mengurangi resiko timbulnya tekanan darah tinggi atau hipertensi. Ya. Terus mengurangi resiko terkena kanker usus besar. Itu. Mengurangi rasa depresi dan kecemasan. Jadi kalian ini yang suka depresi, suka ngerasa cemas, itu karena apa? Karena jantung kalian tuh, otot jantung kalian tuh kencang banget, duk 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 duk. Nah, caranya supaya bisa santai, rileks dengan cara salah satunya adalah aktivitas fisik. Bukan karena aktivitas fisik terus jadi santai, bukan. Tapi yang menurut saya yang pengalaman yang pertama adalah pengalaman. Yang kedua, mungkin dengan aktivitas fisiknya bagus, depresi dan kecemasan tidak akan ada lagi, insya Allah. Selanjutnya, membantu membangun dan memelihara tulang, otot, dan sendi yang sehat. Memelihara tulang, otot, dan sendi yang sehat. Saya punya anak murid. Ya, saya punya anak murid basket. Itu sendinya itu bagian pinggangnya itu udah encok-encok gitu. Sampai saya sekarang manggilnya engkong namanya. Bukan anak dolit sih, ada di klub lah, engkong. Membantu membangun dan memelihara tulang, otot, dan sendi yang sehat. Jadi anak basket gitu. Cuman nanti ada faktor-faktor setelah ini, faktor-faktor yang membuat dia kenapa kok bisa kena ototnya, kok kenapa bisa kena sendinya gitu. Membantu ketika dewasa tua menjadi lebih kuat dan lebih mampu bergerak leluasa. Mendukung kesehatan psikologis. Nah, 9 manfaat jangka panjang ini, kesehatan jangka panjang ini tidak akan berjalan kalau faktor ini tidak dijalankan. Nah, ini mempengaruhi kondisi fisik. Apa aja ya? Astagfirullahaladzim. Maaf. Maaf. Apa yang pertama adalah usia. Ya, ini saya kalau saya ngeliat kamera enak nih muka saya sambil santai ngejelasin, tangan saya bergerak, cuman saya lagi nyari aplikasi lain gitu. Semoga aplikasi ini cocok. Kalau bisa, terus saya kotak-atik. Kalau saya bisa menampilkan wajah saya lebih bagus lagi. Oke, yang pertama adalah usia. Lah kok usia? Ya usia. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi fisik adalah yang pertama usia. Kalau kalian usia masih balita, misalnya anak saya nih, Hafizah, masih balita, berarti kondisi fisiknya itu belum terlalu bisa tinggi aktivitasnya gitu. Usia ya, jadi yang pertama adalah usia. Ada orang yang udah manula, manusia lanjut usia, atau misalnya udah di atas 50 tahun gitu. Itu agak susah tuh, aktivitas fisiknya nggak bisa terlalu berat gitu. Paling untuk pagi-pagi berjemur, berjalan kaki itu udah termasuk luar biasa lah gitu. Selanjutnya genetik. Nah, genetik ini sama aja dengan apa ya kalau kalian bahasanya, bakat lah, bakat. Jadi kalau tadi kan ada penyakit jantung kan tadi di mana di manfaat mengurangi resiko penyakit jantung. Tapi kalau emang dia genetik bapaknya, misalnya kakeknya, neneknya itu punya genetik dari penyakit jantung, ya bisa jadi dia kena juga gitu. Selanjutnya jenis kelamin. Lah kok jenis kelamin Pak? Iya jenis kelamin. Ya, jadi kalau cowok, misalnya cowok nih ya, cowok untuk kena penyakit itu sebentar. Oke, kalau jenis kelamin itu kan kalau cowok lebih kuat ya kondisi fisiknya. Nah, sedangkan perempuan emang sudah ditakdirkan sama Allah itu sebagai pendamping laki-laki. Jadi kalau untuk membahas tentang yang mempengaruhi kondisi fisik jauh. Untuk bahas tentang laki-laki sama perempuan. Sama aja kayak bandingin kayak HP apa istilahnya, HP Xiaomi sama HP iPhone lah gitu. Itu beda jauh. Jadi kalau jenis kelamin untuk laki-laki itu sepertinya daya tahan tubuhnya lebih kuat. Gitu. Kalau untuk perempuan ringkih karena ya tadi kadang-kadang kalau saya lihat perempuan tuh ada namanya tuh setiap bulan dia dapat bulanan lah gitu. Itu yang membuat dia misalnya jadi drop, jadi apa? Pikirannya jadi kemana-mana gitu. Jadi itu membuat dia jadi daya tahan tubuhnya menjadi
menjadi down gitu. Selanjutnya, olahraga teratur atau gaya hidup. Nah, ini olahraga teratur atau gaya hidup nih. Olahraga teratur atau gaya hidup ini juga termasuk dalam faktor yang mempengaruhi kondisi fisik. Kalau olahraganya teratur, gaya hidupnya juga bagus, pasti masuk ke dalam manfaat-manfaatnya. Tapi kalau misalnya olahraganya teratur, olahraga tidak teratur, gaya hidupnya juga tidak teratur. Contoh misalnya, dia olahraga tidak teratur. Contoh misalnya cuman sebulan sekali, gaya hidupnya kacau. Misalnya contoh sering begadang, terus bangunnya siang, terus suka nongkrong-nongkrong, maaf ya, kehidupan malam, terus ngerokok dan lain-lain. Kita lihat, nanti dia akan terkena penyakit-penyakit yang tadi tuh. Karena dia olahraga aja sebulan sekali. Juga paling kalau di sekolah, ya kan? Selanjutnya lagi pola makan. Nah, ini pola makan ini juga sangat penting. Percuma kalau kalian menjalankan olahraga teratur, gaya hidup teratur, tidurnya, istirahatnya, tapi makannya nggak dijaga, percuma. Makannya junk food, percuma. Makanya nanti kelima ini, ya, usia genetik, jenis kelamin, olahraga teratur atau gaya hidup dan pola makan, itu harus kalian tekunin juga. Jangan hanya olahraga, tapi dari usia genetik, jenis kelamin, olahraga teratur, gaya hidup, pola makan juga harus diperhatikan. Selanjutnya kondisi suhu dan geografis. Ini kondisi suhu dan geografis ini, contoh misalnya ya, kondisi suhu gini. Di Indonesia itu cuma ada 2 suhu, kemarau sama hujan. Sedangkan kalau di luar, ya misalnya contoh kayak di Korea, contoh misalnya kayak di Amerika, itu ada namanya musim salju lah. Nah, di musim salju itu kondisi fisiknya beda antara kita. Misalnya kita orang Indonesia datang ke tempat Amerika atau Korea lah yang ada saljunya. Kita akan susah untuk adaptasi badan kita dengan di sana. Sama juga dengan mereka. Tiba-tiba mereka datang ke Indonesia dengan cuaca yang sangat panas, mereka juga susah untuk adaptasi. Contohnya nanti bakal ada namanya penyakit kulit lah sebentar, atau alergi suhu. Nah itu maksudnya. Selanjutnya. Oke anak-anak, kita selanjutnya ada di penghujung presentasi kita. Tugas untuk kalian pengambilan nilai praktek. Seperti pertemuan pertama, setiap satu bab itu ada 3 nilai. 2 pengetahuan, 1 keterampilan. Oke, sekarang kita masuk ke keterampilan, pengambilan nilai praktek. Kapan pengambilan nilai praktek dan apa aja yang harus dilakukan oleh kalian? Yang pertama, saya kasih gambar. Ya, misalnya ada gosok, ada lagi vakum, ada lagi nyapu, bersihin kaca, ada yang lagi bersihin air, terus ngepel, terus bersihin tembok gitu. Pertama, siswa melakukan aktivitas fisik kategori ringan atau sedang. Jadi boleh dua-duanya atau salah satu boleh. Dengan catatan siswa tidak keluar rumah, atau jika memaksakan harus keluar rumah, maka siswa wajib menjalankan protokol kesehatan menggunakan masker dan lain-lain. Siswa melakukan aktivitas tersebut yang kalian lakukan itu dengan durasi selama kurang lebih 20 menit. Pak, bukannya 30 menit? Iya, takutnya kalau 30 menit kelamaan. Ya, takutnya nanti ada apa-apa dengan kalian. Karena kan kalian kan 300 orang. Saya nggak bisa mantau kayak apa kalian di rumah, kecuali kalian di sekolah. Saya bisa misalnya kurang lebih atur selama 60 menit. Itu suka-suka saya. Karena kan saya di depan kalian. Ini saya nggak tahu kalian gimana. Jadi cari amannya adalah 20 menit. Bagusnya lagi kalian mengerjakan selama 30 menit. Selanjutnya, yang dikumpulkan ke Google Classroom ada 2. 1, ceritakan proses kejadian dan manfaat aktivitas tersebut di buku PJOK atau di buku yang kemarin kalian tulis. Dan orang tua atau wali wajib memberikan tanggapan berupa tulisan dan tanda tangan. Jadi nanti bentuknya kalian tulis nih di kertas ya kan. Terus ceritain tuh dari awal, terus manfaatnya apa, terus orang tua, tanggapan orang tua apa, tanda tangan orang tua, foto
cekrek, itu baru satu. Yang kedua, kirimkan satu foto pada saat siswa melakukan aktivitas tersebut. Contoh, misalnya kalian nyapu, foto, cekrek, ya kirim gitu. Ya, tapi pertanyaannya nyapu malah ada yang 20 menit. Ayo, ya kan? Itu dia. Jadi nanti ada contoh tugas. Kita lihat contoh tugasnya. Lihat ya. Contoh tugas misalnya nih, saya mulai aktivitas pukul 7 hari Kamis 23 Juli 2020. Aktivitas yang saya lakukan adalah dengan membersihkan tempat tidur sendiri. 1. Membantu orang tua dengan menyapu, mengepel, sampai pukul 7.20. Berarti udah 20 menit nih. Tapi kayaknya kurang kalau 20 menit. Tadi makanya saya bilang kalau kamu mau ngerjakan lebih nggak apa-apa. Setelah itu saya bermain bulu tangkis sampai pukul 08.30. Pertanyaan saya, yang aktivitas ringan kan yang mana? Bersihkan tempat tidur sendiri, membantu orang tua nyapu ngepel. Nah, aktivitas sedang yang mana? Yang bermain bulu tangkis gitu. Pak, kok bermain bulu tangkis sedang? Iya, kecuali kalian pertandingan bulu tangkis baru tuh kalian intensitasnya tinggi. Ini karena cuma main-main bulu tangkis doang, nggak apa-apa. Itu aktivitas sedang. Terus manfaat yang didapat apa? Saya nggak bisa ngisi di sini. Karena di sini kalian yang merasakan nanti. Jadi tulis aja apa adanya ya nak. Gitu. Jadi tulis aja apa adanya ya anak-anak. Terus tanggapan orang tua. Terima kasih kepada Bapak. Ini contoh nih ya. Terima kasih kepada Bapak. Dengan sepertinya saya menjadi lebih rajin. Semoga tidak karena tugas saja. Tetapi bisa selalu membantu orang tua. Tanda tangan di bawahnya. Kamu foto. Cekrek. Nah, tapi ada yang kedua nih, kan suruh kirim foto nih. Kan di sini kan ada membersihkan tempat tidur 1, menyapu 2, mengepel 3, main bulu tangkis 4. Contoh, catatan nih ya, jika aktivitas lebih dari 1 seperti contoh di atas, maka foto digabungkan dari 3 menjadi 1. Ada aplikasi namanya Canva atau Collage Photo. Ini saya nggak promo ya, cuman karena saya pakai aplikasi itu aja lebih mudah. Ya kan fotonya digabung-gabungin, dikirim ke saya. Jadi yang saya terima hanya ada 2 file. Yang pertama foto tentang aktivitas kalian, manfaatnya, tanggapan orang tua, tanda tangan. Sama yang kedua adalah foto kalian sedang melakukan aktivitas itu. Oke? Terima kasih. Kan tidak sampai 30 menit kan? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.